Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. ATR BPN melayani, profesional, terpercaya. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama saya, Muhammad Ali Hindarto. Bapak dan Ibu-ibu, tim efektif adalah tim yang berhasil mencapai tujuannya. Jadi, teams that able to achieve their purpose. Jadi tim adalah yang berhasil mencapai tujuannya. Tim efektif adalah tim yang berhasil mencapai tujuan. Jadi tim itu dikatakan efektif apabila tim itu berhasil mencapai tujuannya. Bapak dan Ibu-ibu, tim efektif itu merupakan seluruh komponen tim bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peran dan fungsinya yang ditujukan semata-mata untuk meraih tujuan tim yang merupakan tujuan bersama. Jadi masing-masing Bapak dan Ibu-ibu harus mendistribusikan tugas kepada masing-masing anggota tim. Jangan hanya dilakukan oleh satu anggota tim saja, tapi seluruh anggota tim ada tugas pokok dan fungsinya. Ada tugas pokok dan fungsinya, sehingga masing-masing berperan, tidak hanya sebagai penonton, tapi mereka juga sebagai pelaku sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bapak dan Ibu-ibu, tim efektif itu ada rasa memiliki, taking ownership terhadap tujuan tim dari setiap anggota tim. Ada tanggung jawab dan kerelaan untuk berkorban dalam mencapai tujuan. Jadi diharapkan tim yang Bapak-bapak dan Ibu-ibu bentuk di unit organisasi itu benar-benar bisa melakukan tugas dan pokok fungsinya dengan baik, sehingga betul-betul dikatakan sebagai tim yang efektif. Bapak dan Ibu-ibu, bagaimana menjadikan tim itu terbentuk? Bapak dan Ibu-ibu, masing-masing anggota tim harus mempunyai kesamaan tujuan, visi misinya. Ya, visi misinya harus tahu kesamaan tujuan. Tujuannya apa sih? Jadi semua anggota tim harus tahu tujuan yang ingin dicapai. Berikutnya ada kepedulian tiap anggota dan komitmen bersama. Jadi ada kepedulian tiap anggota dan komitmen bersama. Ada enggak kendala-kendala yang dihadapi? Ini harus digali. Kalau ada kendala, apa solusinya? Apa solusinya yang harus dilakukan sehingga kendala itu bisa diselesaikan dengan baik. Norma dan prosedur kerja yang sama. Harus ada norma dan prosedur kerja yang sama. Jadi jangan sampai tidak ada norma dan prosedur kerja, karena ini sebagai acuan dalam melaksanakan tugas. Berikutnya ada ketergantungan satu dan lainnya. Ada ketergantungan. Ibaratnya satu tubuh, kalau ada satu anggota tubuh, kalau misalnya kita terantuk batu, maka kepalanya ikut sakit. Jadi kalau ada satu anggota tim yang mengalami kendala, mengalami sakit, maka yang lainnya ikut sakit. Dan dia berusaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Ada keterbukaan pada tingkat lebih tinggi. Jadi harus ada keterbukaan. Supaya apa? Supaya tahu ada masalah pribadi, ada masalah organisasi, ini disampaikan, sehingga bisa dicari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bapak dan Ibu-ibu, ini ada 5 tahapan bagaimana tim itu terbentuk. Yang pertama, forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Masing-masing tahapan ini sebenarnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa melihat dalam sebuah video tentang bagaimana tim itu, tahapan-tahapan tim itu bisa dilakukan dengan baik. Bapak dan Ibu-ibu, untuk collaborative management skill, untuk forming, storming, norming, performing. Forming ini ada sebetulnya
dia baru awal bagaimana tim itu dibentuk ya. Berikutnya storming ya, forming, storming, norming, performing. Apabila tahapan-tahapan dalam tahapan ini ya, ada masalah misalnya di dalam storming ada masalah, maka dia kembali ke forming ya. Di forming ini betul-betul dilakukan dengan baik ya, sehingga bisa memasuki tahapan storming. Begitu juga apabila dalam tahapan norming ya, tahapan norming ini ada masalah, maka dia kembali lagi ke storming. Begitu juga untuk performing ya. Di dalam performing, misalnya pada waktu performing ada masalah, maka dia kembali ke storming. Bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai pemimpin ya, sebagai pejabat pengawas atau jabatan fungsional yang setara, maka ada tugas yang harus dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai pemimpin ya, Pada tahapan forming ya, bapak-bapak dan ibu-ibu harus memfasilitasi hubungan antara para pihak ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu harus memfasilitasi hubungan antara para pihak, antar anggota kelompok ya, ini harus difasilitasi. Kalau misalnya ada anggota baru, bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membuat nyaman anggota itu harus bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan pada tahapan forming. Pada tahapan storming, yang dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai pejabat pengawas adalah mengelola konflik dan mengelola kepercayaan pihak yang berkolaborasi. Jadi mengelola konflik, kalau ada konflik maka harus bapak-bapak dan ibu-ibu selesaikan. Bagaimana konflik itu tidak melebar, bagaimana konflik itu tidak membesar. Jadi harus bapak-bapak dan ibu-ibu kelola, dan bapak dan ibu harus mengelola kepercayaan pihak yang berkolaborasi, pihak yang bekerja sama. Berikutnya, tahapan berikutnya yaitu norming. Apa yang harus bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan sebagai pejabat pengawas? Maka bapak dan ibu harus mempertahankan saling kepercayaan antara pihak terkait. Jadi harus mempertahankan. Kalau dia sudah mempercayai bapak dan ibu, bagaimana kepercayaan itu bisa bapak-bapak dan ibu-ibu pertahankan. Pada tahapan performing, tugas yang harus bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan adalah memberikan dukungan, memfasilitasi untuk anggota tim melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, mempertahankan saling kepercayaan antara anggota tim dengan memfasilitasi komunikasi yang baik di antara mereka. Jadi pada tahapan performing, bapak dan ibu memberikan dukungan untuk anggota tim melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, mempertahankan saling kepercayaan antar anggota tim, dan dengan memfasilitasi komunikasi yang baik di antara mereka. Bapak dan ibu pada tahapan adjourning, maka tim telah mencapai tujuannya. Ya, tim telah mencapai tujuannya. Maka yang bapak dan ibu lakukan adalah melakukan sesi pembubaran dengan lebih memberikan apresiasi terhadap seluruh tim atas apa yang telah dicapai dan atas segala usaha yang telah dilakukan bersama. Jadi bapak dan ibu memberikan apresiasi atas apa yang telah dilakukan, apa yang telah dicapai, dengan target-target yang telah dicapai, harus diberikan apresiasi. Ini tugas bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai pejabat pengawas ya, pada tahapan forming, storming, norming, performing, dan adjourning.